Sang arkeolog nyaris tak percaya dengan matanya sendiri. Ia melihat seorang koboi kuno dari zaman ratusan tahun lalu berdiri membeku. Dan meski ia berteriak memanggil, orang itu sama sekali tidak merespons. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, sang arkeolog dengan hati-hati melangkah masuk ke dalam gua. Namun baru beberapa langkah, di depannya muncul semacam penghalang aneh. Seakan-akan itu adalah ruang misterius yang terpisah dari dunia luar. Hal itu membuat profesor yang juga seorang arkeolog semakin penasaran sehingga ia nekat menembus penghalang itu. Saat ia perlahan mendekati koboi tersebut, sosok itu tiba-tiba mulai bergerak. Di hadapan tatapan terkejut profesor, koboi itu sekejap hilang di tikungan gua. Namun yang lebih mengejutkan, sejak profesor masuk ke ruang itu, siang dan malam terasa silih berganti dengan cepat. Saat ia masih dipenuhi kebingungan, dari belakang tiba-tiba terdengar raungan yang sangat menakutkan. Nyari ada yang tidak beres, profesor segera berlari keluar gua, namun begitu keluar, ia terkejut melihat waktu sudah berubah menjadi malam. Namun kenyataan jauh lebih aneh dari yang ia bayangkan. Mobil yang baru saja ia parkir di samping kini sudah menjadi bangkai berkarat seolah telah ditinggalkan bertahun-tahun. Awalnya ia mengira salah tempat, tapi setelah menemukan kartu identitas kerjanya yang sudah menguning, barulah ia menyadari betapa seriusnya situasi ini. Kemudian profesor berjalan ke mobil lain dan menemukan sebuah tas ransel milik muridnya. Ia langsung sadar bahwa kemungkinan besar murid-muridnya sudah masuk ke dalam gua. Analisis profesor benar. Pada saat ia melangkah masuk ke dalam penghalang, di luar ternyata waktu sudah berlalu sangat lama. Bahkan bertahun-tahun beberapa muridnya, karena profesor tak kunjung kembali, memutuskan naik mobil untuk mencarinya ke pegunungan. Walaupun mereka menemukan mobilnya, jejak profesor sama sekali tak ada. Maka mereka pun masuk ke gua untuk mencari, hanya meninggalkan seorang anak gemuk di luar sebagai penjaga, sementara yang lain menuruni gua dengan tali hingga ke dasar. Mereka pun merasakan adanya semacam penghalang, namun tidak terlalu menghiraukannya. Namun ketika sepasang kakak beradik perempuan penasaran melangkah lebih jauh, terdengar raungan mengerikan dari dalam gua, membuat mereka ketakutan dan segera ingin naik keluar. Tapi tali yang mereka pakai tiba-tiba putus. Mereka sempat mengira si anak gemuk sengaja memotongnya, padahal di luar dunia nyata sudah berlalu bertahun-tahun dan tali itu memang rapuh karena termakan waktu. Tak punya pilihan lain, mereka mencoba mencari jalan keluar lain, namun tak lama mereka justru menemukan mayat si anak gemuk. Lebih aneh lagi, dari kamera video milik anak itu, mereka terkejut melihat rekaman bahwa ia sebenarnya sudah menunggu di luar selama sebulan, lalu nekat masuk untuk mencari mereka. Meski bukti sudah jelas, semua orang tetap sulit percaya sebab bagi mereka baru beberapa belas menit sejak turun ke gua. Demi bisa cepat keluar, si ahli panjat bernama Lisa mencoba memanjat ke lubang di atas. Tapi begitu keluar, ia terkejut melihat hutan yang semula hijau subur kini sudah berubah menjadi tanah gersang. Saat mendongak, ia malah melihat sebuah benda terbang raksasa tak dikenal.